Kalau pekerjaan warga di Desa Sukorejo itu 90% itu petani yang kemudian ditunjang dengan peternakan dan kemudian banyak disebut dengan petani ternak. Dengan petani ternak, tapi rata-rata itu semua itu ternak sapi perah. Adanya sapi perah, saya menyampaikan dengan apa adanya ya. Itu masalah pembangunan, lingkungan, jalan-jalan, ada yang betonisasi, ada yang pengaspalan, kemudian tingkat perumahan. Pada waktu itu rumah permanen masih terbatas. Tapi sekarang di Sukorejo ini hampir mencapai 70% dari asal dulu sampai sekarang. Itu sangat yaitu mendongkrak pada perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Awalnya aku koleksi-koleksi boneka-boneka sapi sama barang-barang yang tentang sapi-sapi lah pokoknya. Terus akhirnya aku kepikiran gimana kalau sapinya beneran aja gitu. Jadi nggak cuma pernak-perniknya aja. Jadi langsung sapi yang beneran gitu. Jadi awalnya juga peternak gitu kan, karena aneh, menurut saya itu aneh gitu untuk anak-anak zaman sekarang gitu kan. Tapi saya bilang oke, good is not enough, we must be different gitu. Baik saja itu nggak cukup, kita mesti beda. Nah itu mulai diajak pola pikirnya sampai dia pikir saya nanti tidak hanya peternak biasa saja, tapi ada peternak yang luar biasa yang bisa memberdayakan lingkungan sekitarnya. Akhirnya Ara belajar lagi kebetulan ada di Solo yang namanya LHM, Lembah Hijau Multi Farm. Itu tempatnya kita kalau mau belajar tentang sapi di situ. Nah, LHM tuh punya banyak banget sapinya sampai 400-an mungkin. Itu tapi sayangnya cuma dimiliki satu orang aja. Lah, Ara pengen nanti sapi yang sebegitu banyaknya itu dimiliki oleh satu desa. Jadi itu akan menghasilkan mulya sesarengan. Kalau Jepang kan ada kanji, katakana, sama hiragana. Akhirnya setelah perjalanan mencari-cari, ternyata dapat di Desa Sukorejo. Gimana? Dapat di Desa Sukorejo, Ara mulai mengisi satu sapi, gitu ya. Ada satu sapi, kemudian tambah lagi. Dari situ ternyata masyarakatnya memang bagus untuk beternak sapi. Akhirnya Ara mengatakan gimana kalau kita jadikan proyek aja di sini untuk bisa mengembangkan masyarakat desa.
ruminansia, yaitu kayak sapi, domba, dan sebagainya. Tanda-tanda sapi yang sakit secara umumnya adalah nafsu makannya turun atau berkurang, itu jelas. Setelah itu yang kedua adalah lesu. Yang ketiga, suhu badannya berubah. Yang keempat, bulunya berdiri. Jadi yang biasanya bulunya. Kebetulan Ara juga suka sapi, jadi mungkin sapi itu adalah salah satu jalan untuk kita mencapai mulia sesarangan. Mulia sesarangan itu sejahtera bersama-sama. Jadi kalau yang tadinya satu peternakan hanya yang mulia satu orang aja itu, karena itu cuma dimiliki oleh satu orang. Nah, kita pengen satu peternakan itu tadi bisa dimiliki oleh sedesa agar jadi sejahteranya bersama-sama, bahagia bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini baru desa percobaan ya. Jadi nanti kalau di sini sudah 2 tahun, sudah bisa jalan sendiri lah. Udah pinter-pinter peternaknya, nanti kita bakal merembet ke desa-desa sebelahnya lagi. Nah itu di sini tuh nanti bakal ada pelatihan untuk para peternak tentang cara mengolah sapi, tentang cara mengolah kotorannya juga, terus juga mengolah susunya juga. ARA ini berfungsi sebagai integrator. Integrator adalah penyatu ya, penyatu sesuatu yang luar biasa digabungkan jadi satu itu. Kemudian dia nanti akan membuat pionir integrator di tiap-tiap desa dan sehingga bisa diduplikasikan ke desa yang lain. Ya sebetulnya gini ya, masalah gangguan kotoran ternak itu hanya karena kurang terpelihara. Kalau terpelihara sebetulnya itu menambah keuntungan. Tuh. Kalau diperhitungkan itu nilai kotoran, itu sapi itu rata-rata per hari itu kurang lebih 8 kilo itu kotoran. Urin itu kurang lebih per hari itu kurang lebih 10 liter, kurang lebihnya itu. Kalau terproses menjadi pupuk organik itu dari sekitar 8 kilo, 9 kilo itu menjadi 1 kilo. Kemudian urin pun, kalau urin di sini belum tapi kalau pupuk organik itu yang jelas di sini setengah bahan jadi itu per kilo sudah Rp500, Rp400. Ini adalah contoh pupuknya yang sedang diolah. Pupuk ini asli dari teletong sapi. Ya. Setelah itu dari kotoran itu teletong sapinya kita campur dengan serbuk gergaji atau grajen. Ini sekam apa ini, basah atau kering? Sekam kering, kapur bangunan, dan stardek. Kita campur tebarin saja. Ukurannya kalau misalnya kotoran sapinya itu 1 ton, kira-kira 1 kintal aja deh. Terus grajennya 5 kilo aja berarti. Stardeknya 4 kilo. Setelah itu sekamnya ini berapa, Pak? 10 kiloan. Tambah kapur bangunannya atau gamping ya istilahnya di sini. Nah, ini contohnya. Jadi udah nggak kayak teletong lagi, udah tanah, nggak berbau juga kan? Siap pakai. Iya. Kalau ini lebih subur, membuat tanahnya lebih gembur. Setelah itu juga hasilnya lebih banyak, lebih cepat berbuah juga.